Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2297 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk dalam kitab Hosea. Puji Tuhan. Kitab ini ditulis oleh Nabi Hosea sendiri. Arti nama Hosea adalah keselamatan. Jadi kalau diartikan, keselamatan ada pada Tuhan. Haleluya. Hosea hidup di kerajaan utara yang beribu kota Samaria pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam. Tema utama kitab Hosea, Tuhan mengasihi umatnya bahkan ketika mereka tidak setia kepadanya. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya merenungkan bagaimana kalau kita ada di posisi Nabi Hosea. Mari kita belajar dari Hosea. Yang pertama, Hosea taat pada perintah firman Tuhan. Amin. Perintah Tuhan jelas memerintahkan Hosea untuk pergi kawin, nikah dengan seorang perempuan sundal alias pelacur dan
Peranakanlah anak-anak sundal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Hosea tidak ada pilihan lain selain taat pada perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, walaupun itu adalah pilihan sulit bagi Hosea, karena dia harus tunduk pada perintah Tuhan yang memerintahkan untuk dia menikah dengan seorang pelacur. Saudara, saya melihat di sini bahwa Hosea tunduk pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia kerjakan, dia lakukan sebagai bentuk ketaatan dia pada firman Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya pada saat Hosea menikah dengan seorang pelacur itu, pasti di zaman itu langsung geger, saudara. Langsung heboh, saudara. Menjadi bahan gosip yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan menikah dengan seorang pelacur yang terkenal di zaman itu. Saya percaya, saudara, media sosial mungkin kalau sudah ada pada saat itu, saudara, topiknya itu langsung berita tentang pernikahan Hosea dan seorang pelacur itu. Pasti semua bicarakan itu. Tapi saudara lihat, Hosea mengabaikan semua pembicaraan orang pada saat itu karena dia memilih taat pada firman Tuhan yang memerintahkan Hosea. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, mari kita mau kerjakan, lakukan itu. Abaikan semua berita-berita miring yang saudara dengar ketika saudara taat pada firman Tuhan. Mungkin banyak orang mencibir kita. Kenapa kita berbuat seperti ini, seperti itu? Kenapa sih kita harus melakukannya dan sebagainya? Saudara, selama yang saudara lakukan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang dunia menolak kita ketika kita melakukan ajaran firman. Amin. Karena ajaran firman ini kan ajaran surga. Memang gak bisa diterima mentah-mentah oleh orang dunia. Saudara, ajaran di dalam Alkitab itu memang ajaran surga. Amin. Ajaran agama di mana? Di tempat lain di luar sana yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Ampuni mereka yang telah bersalah kepada saudara. Saudara, hanya ada di dalam ajaran firman Tuhan. Hanya ada di dalam Alkitab. Di ajaran agama lain tidak ada seperti itu. Yang mengajarkan tentang kasih, nggak ada. Hanya ada di dalam Alkitab kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Hosea taat pada perintah Tuhan walaupun keputusan yang dia ambil mungkin tidak populer. Mungkin di saat itu orang-orang langsung mencibir dia, mempermalukan dia dan sebagainya. Tetapi Hosea lebih taat pada perintah Tuhan. Dia mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dunia menolaknya. Walaupun orang-orang di sekitarnya mencibir, menertawakan, menghina dia. Tetapi Hosea lebih memilih taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua dari Hosea saya pelajari bahwa Hosea tidak protes kepada Tuhan ketika dia diproses Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea bisa saja protes, bisa. Dia bisa saja mengatakan, Tuhan, emang gak ada perempuan lain? Kenapa saya harus menikah dengan pelacur itu? Apakah tidak ada perempuan lagi yang lebih baik, yang hidupnya benar, yang lebih terhormat? Kenapa Tuhan perintahkan untuk Hosea menikah dengan pelacur itu? Saudara, Hosea tidak protes. Dia tidak
mengatakan itu. Dia hanya tunduk taat saja pada apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini diproses Tuhan, dengar ini baik-baik, jangan protes. Amin. Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan izinkan Hosea, seorang hamba Tuhan, menikah dengan Gomer yang seorang pelacur? Saudara, tentunya ini ada makna rohani yang sangat dalam yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Hosea adalah seorang hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dia menikah dengan seorang pelacur. Ini menjadi gambaran bangsa Israel yang telah melacurkan diri mereka, yang telah melakukan dosa zina di hadapan Tuhan. Di saat mereka membelakangi Tuhan, di saat mereka melupakan Tuhan, di saat mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka lebih memilih beribadah, memuji, menyembah apa yang mereka ciptakan berupa bentuk patung, monumen, dan lain sebagainya yang mereka sembah, yang notabene adalah buatan tangan mereka sendiri. Yang seharusnya mereka harus menyembah Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel itu. Tetapi mereka membelakangi Allah yang hidup itu, yang menyebabkan Tuhan murka kepada mereka. Perbuatan mereka itulah, karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan, disebut persinahan rohani. Mereka telah melacurkan diri mereka kepada hal-hal yang bodoh, yang bukan Tuhan mereka sembah. Itulah yang menyebabkan Tuhan itu murka kepada umat Tuhan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau ingatkan kita semua bahwa kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang melupakan Tuhan dalam hidupnya sama seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Membelakangi Tuhan. Menganggap Tuhan itu ya nomor sekian. Yang harus kita prioritaskan itu cari uang sebanyak-banyaknya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang telah melakukan dosa zina rohani. Mereka meninggalkan, melupakan Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan yang menyebabkan Tuhan murka kepada umat Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau saudara tidak memilih hidup takut akan Tuhan, saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saudara lebih mengejar dunia, hati-hati saudara, hati-hati. Sebab murka Tuhan akan menimpa saudara. Banyak orang yang menemui saya, dulunya sukses, dulunya kaya raya. Karena mereka waktu kaya lupa Tuhan saudara, mereka tidak pernah cari Tuhan. Akhirnya apa saudara? Mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Di masa tua mereka habis, gigit jari sekarang. Kenapa? Karena di masa-masa jaya mereka melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau merasakan kasih kuasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan, selalu cari Tuhan. Ingat Tuhan. Amin. Sesibuk apapun saudara, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati hidup. Haleluya. Tapi kalau saudara melupakan Tuhan, urusannya saudara dengan Tuhan, saudara akan menderita. Saudara akan kena musibah. Saudara akan ditimpakan malapetaka kalau sampai saudara lupa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membelakangi Tuhan. Taruh Tuhan di depan kita. Amin. Lalu kita ikut jalannya Tuhan. Haleluya. Itu yang benar. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari Hosea.
Hosea berserah diri penuh kepada Tuhan. Hasil perkawinannya itu lahir anak-anak Yisrael, Lo Ruhama, Lo Ami. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, anak-anaknya itu kan ditolak Tuhan semua. Artinya apa, saudara? Hosea berserah diri penuh kepada Tuhan. Saya menangkap pesan begini, bahwa keselamatan itu bukan tergantung pada orang tua, tetapi itu bicara pribadi lepas pribadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap kalau saudara sudah rohani, lalu anak-anak saudara diselamatkan. Keselamatan ini bicara pribadi-pribadi. Makanya kita harus selalu terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Hosea ini kita menangkap pesan bahwa dia berserah diri. Walaupun kemudian anak-anaknya itu ditolak oleh Tuhan. Lagi-lagi Hosea tidak protes sama Tuhan. Dia menerima kenyataan semua yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Hosea menerima semua apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Hosea berserah diri penuh kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Hosea. Yang pertama, Hosea taat pada perintah Tuhan. Saudara, kita harus lebih taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada pilihan lain selain taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun itu sulit bagi Hosea, sulit bagi kita untuk memilih, tetapi kita harus memilih taat kepada Tuhan. Yang kedua, di saat Hosea diproses Tuhan, dia tidak protes. Kalau saudara juga diizinkan Tuhan untuk diproses Tuhan, jangan protes. Yang ketiga, Hosea berserah diri penuh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.